Oke, kita lanjutkan ya. Tentang hukum probabilitas. Begitu juga berlaku untuk aturan perkalian. Ya. Jadi kalau aturan perkalian ini akan terjadi jika ada dua atau lebih kejadian yang terjadi secara beruntun dan simultan. Jadi dua buah objek, katakanlah seperti itu. Kemudian kejadian yang kita berikan pada dua objek itu harus berlaku beruntun atau simultan. Maka aturan perkalian akan digunakan. Contoh misalkan yang soal sebelumnya, ya, muncul 3 dan 6. Kalau misalkan kita gunakan aturan perkalian, maka peluang dari 3 dikali dengan peluang dari 6. Ya. Kalau tadi kan dijumlahkan. Hasilnya adalah sepertiga 6. Ya. Jadi ini ya, ada dua aturan. Perkalian dan penjumlahan. Contoh misalkan probabilitas ya dalam bentuk distribusi frekuensi seperti itu ya dalam bentuk total. Misalkan ini kita punya tabel nilai probabilitas dan statistik mahasiswa TI ya. Katakanlah X ini adalah nilai-nilainya dari 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Sedangkan Y menyatakan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai X tadi. Berarti 40 ada 3 orang, 50 ada 4, terus sampai yang 100 1 orang. Totalnya mahasiswa dalam simbol N ada 25. Nah, jika kita mengambil satu skor dari populasi secara random, berapakah probabilitas keluar nilai di atas 70? Di atas 70 ya. Kalau kita lihat yang di atas 70 itu berarti kan ini. 80, 90 sama 100. Ya. Oke, ada. Berarti ini ada 2 tambah 2 tambah 1. Jadi ada 5 orang. Maka peluang X sama dengan 70, total 5 orang dibagi dengan total seluruh mahasiswa. Jadi 1/5. Ya. Begitu juga berlaku kalau saya atau kita ingin menentukan berapa sih peluang yang mendapatkan nilai X-nya 60 dan X-nya di atas 80. Nah, sekarang kalau dia di atas 60 sama dengan ini berarti. Peluang X sama dengan 60. Coba kita lihat di tabelnya. Nah, ini 60 kan yang sama dengan 60. Berarti kan hanya 5 orang ya 60. 5/25, 1/5. Sedangkan untuk yang peluang X lebih kecil dari 80. Berarti kan 80 ini kan. Berarti yang lebih kecil dari dia kan dari sini. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 8. Ada 20. Oke. Paham ya? 20/25. Berarti 4/5. Terus dan berikutnya. Jadi kalau saya tanyain misalkan berapa peluang siswa yang mendapatkan nilai 40? Oke, 3/25. Seperti itu. Nah, ini contoh probabilitas kalau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang selanjutnya, ya, probabilitas juga bisa kita gunakan dalam bentuk distribusi normal, ya, dalam kasus untuk yang terdistribusi normal. Sebelumnya kita lihat dulu, ya, maksud yang terdistribusi normal ini apa? Ya, jadi dalam sebaran data yang dikatakan sebaran data itu memiliki terdistribusi secara normal, dia dua parameter yang ditentukan, mu sama tau, ya, tau. Ya. Nah, mu ini menyatakan rata-rata, sedangkan mu menyatakan standar deviasi. Ya. Jadi kedua ini, simbol ini, masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusinya. Tertinggi kurva normal itu berada pada rata-rata. Distribusi normalnya adalah distribusi yang simetris. Ingat ya, kalau yang dikatakan simetris, artinya kalau kita punya sisi kiri dan sisi kanan, bentuknya sama. Kalau kita punya simetrinya
atas bawah, maka dia sama seperti ini. Tapi yang ini yang diambil adalah kiri kanan ya simetrinya. Kemudian ciri berikutnya adalah bahwa simpangan baku atau standar deviasi atau disimbolkan dengan tau tadi itu menentukan lebarnya. Ya, makin kecil tau-nya, maka makin miring, makin runcing kurvanya. Contoh ini coba lihat gambar di bawah nih. Ya. Jadi kalau tadi simpangan menentukan lebarnya kurva, jadi kalau ini makin kecil, maka ini kan gunung ini kan akan makin rapat, makin tinggi dia. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau dia tadi yang tandanya mu tadi rata-rata tadi, ya, ini menyatakan adalah pembagian sisinya ini. Katakanlah asumsinya di tengah ini adalah X-nya, maka bergeser ke sini min 1, min 2, terus min 3. Jadi pembagiannya. Sedangkan tingginya, lebarnya ini, lebar kurva, itu dinyatakan dengan tau tadi, standar deviasi. Total luas seluruh daerah di bawah kurva normal itu adalah 1. Nah, dari distribusi normal ini, bisa ditentukan nilai Z, nilai standar. Itu menyatakan angka yang menunjukkan penyimpangan suatu variabel acak, means, dihitung dalam satuan standar deviasi. Jadi nilai X-nya berapa dikurangi dengan mu dibagi dengan tetanya tadi. Dengan tau-nya tadi ya, tau. Oke, ini bisa kita gunakan rumus ini nanti dalam menentukan probabilitas sebuah kejadian jika sebaran datanya masuk dalam kategori terdistribusi normal. Oke. Nah, biasanya di dalam penggunaan distribusi normal, orang-orang memiliki punya tabel namanya tabel Z nanti. Oke, saya buka ya tabel Z-nya. Jadi, tabel Z itu menyatakan kita bisa milih angkanya. Oke, ini nih. Nah, ini tuh. Oke. Nah, ini tabel distribusi. Ya, tabel distribusi. Di sini ada nah, ini tabelnya ya. Jadi ada tabel Z-nya. Ini tabelnya. Nilai-nilainya bentuknya seperti ini. Ya, tuh angka-angka. Kita tinggal lihat ini. Jadi kalau nilainya misalkan 0, berarti 0,5. Kalau dia 1, berarti 1 di sini. 0,15 kita ambil di sini. Jadi ada di dalam ini. Ya. Jadi bisa kita gunakan dalam pembacaan perhitungan proses. Ini cara manual. Ya. Kalau kita mau membaca nilai angka-angka di dalam peluangnya berapa di dalam sebuah perhitungan probabilitas dengan menggunakan tabel Z. Oke, kita balik lagi. Nah, nanti tabel ini akan kita gunakan dalam bentuk kita gunakan software. Kita nggak pakai tabel ini nanti. Ya, kita akan gunakan Excel ya fungsinya. Oke, nanti sambil jalan ya contohnya. Berikutnya contoh misalkan gini. Ya, misalkan saya memiliki kurva normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasinya 20. Nah, perhatikan di sini. Yang garis warna biru ini menyatakan rata-ratanya. Kebagi dua dengan sisi yang simetris, kiri kanan. Sedangkan lebarnya itu adalah 20. Lebarnya 20. Seperti itu. Ya, yang warna merah ini. Ya, ini. Seperti itu. Pertanyaannya gini, ada dua. Berapakah luas kurva normal antara 100 sampai 125? Ya. Atau kalau digambar dalam bentuk probabilitas, peluang X lebih besar dari 100 dan X lebih kecil sama dengan 125. Oke, gambarnya gini. Tadi setengah 100, katakanlah kita tarik di sini 125, ada di sini. Nah, yang diarsir warna biru ini, berapa sih nilai probabilitasnya?
luas korvanya lah ya, berapa pertanyaannya